Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam 1 Petrus pasal 1 dengan tema kebangkitan dan kelahiran kembali dalam Kristus. Surat ini merupakan yang pertama dari dua surat perjanjian baru yang ditulis oleh Petrus, Rasul Yesus Kristus. Ayat 1. Petrus semula dikenal sebagai Simeon atau Simon penjala ikan dari Betsaida yang tinggal di Kapernaum. Petrus dipanggil bersama saudara laki-lakinya Andreas untuk menjadi murid Yesus Kristus. Tuhan memilih Petrus untuk memegang kunci-kunci kerajaan di atas bumi. Dijelaskan dalam Matius pasal 16 ayat 13-18. Tulisan Petrus menunjukkan pertumbuhannya dari seorang penjala ikan yang sederhana menjadi seorang rasul yang hebat. Dalam suratnya Petrus mengalamatkan surat ini kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia dalam ayat yang kedua. Dalam surat 1 Petrus merupakan surat yang memberikan pengharapan di tengah-tengah penderitaan sebagai orang Kristen. Penderitaan orang percaya adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Dalam ayat yang ke-7, penderitaan bukan karena perbuatan dosa, melainkan karena kasih karunia Allah dengan Kristus sebagai teladan. Dijelaskan dalam pasal 2 ayat 19 dan 20. Dan tidak perlu heran jika sebagai orang Kristen harus menderita penganiayaan karena Kristus juga telah lebih dahulu menderita. Dijelaskan dalam pasal 4 ayat 12 sampai yang ke-16. Melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar mengenai kebangkitan dan kelahiran kembali dalam Kristus terambil dalam ayat 3 sampai 5 yang menyatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dalam mengikut Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kita pasti akan mengalami berbagai macam pergumulan kehidupan. Namun, kita harus tetap bersyukur karena kita telah dilahirkan kembali di dalam kematian-Nya dan telah dibenarkan karena iman. Mungkin setiap kita sudah sering mendengar istilah lahir baru, dan sebagian kita beranggapan kalau belum lahir baru, maka belum menjadi orang Kristen yang sejati. Apakah hakikat lahir baru? Apa maksudnya dibangkitkan dan dilahirkan kembali dalam Kristus? Dalam ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dalam bagian ini bahwa prinsip kelahiran baru adalah tindakan Allah di mana Ia memberikan hidup yang kekal. Kita tidak bisa menghitung dosa-dosa kita yang begitu banyak. Allah menyatakan dengan tegas bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dijelaskan dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Itulah sebabnya kematian Kristus memberikan jaminan keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dalam ayat 18 dan 19 menegaskan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengan demikian, kebangkitan Yesus menjadi dasar iman orang percaya. 1 Korintus 15 ayat 7 menyatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kebangkitan Kristus mengokohkan kehidupan kita dan menjamin hidup yang kekal. Jadi, dapat kita pahami bahwa kelahiran baru merupakan pemberian atau anugerah Allah. Sebagai orang percaya, tentunya setiap kita meyakini bahwa kebangkitan dan lahir baru bersumber, berpusat, dan berproses dalam Kristus. Lahir baru bukan didasarkan pada upaya manusia dan bukan diukur dari perbuatan-perbuatan kita yang saleh dan suci. Kelahiran baru kita peroleh melalui darah Kristus, hidup kita disucikan. Biarlah setiap hari kita tetap memelihara iman, pengharapan yang tertuju kepada Allah. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.